Shalom semua. Dalam nama Yesus ya guys. Sepanjang 2024 saya nggak tahu dengan kalian, tapi saya lihat lawatan Tuhan di seluruh Indonesia. Bulan Agustus 2024 ada 25.000 pelajar KKR di Tanah Karo, Kota Kabanjahe. Saya nggak tahu dengan hidup kalian, tapi Tuhan sedang ingin melawat seluruh Indonesia. Saya mau nanya, siapa di sini yang ingin daerahmu KKR 20.000 orang? Angkat tangan saudara. Turunkan tangan. Yang percaya tahun ini atau dan tahun depan sama-sama katakan. Kalian yang akan buat KKR itu sama-sama, amin. Hari ini saya akan coba menyampaikan pesan Tuhan, haleluya. Semua bangun, halo. Yang di belakang, shalom. Penari yang di tangga-tangga, tolong naik ke sini dulu. Ke sebelah kanan saya ada roh ngantuk yang kuat sekali, Bapak Tuhan Yesus, mari. Yang di belakang mahkota, saya tahu kau ditutup kemuliaan Tuhan. Tapi awas, bangun dalam nama Yesus. Yang di atas dalam nama Yesus, saya tidak melihat. Tapi kau yang lagi di tembok tali takum, bangun, bangkit. Yang di pojok, kasur itu nyaman sekali. Yang di belakang, awas kapalnya mau jalannya. Semua siap? Sepanjang 2024 saya lihat lawatan Tuhan di seluruh Sulawesi Utara, Kalimantan dan sebagainya. Kalian tahu lagu ini enggak? All my life. 1, 2, 3, go. All my life. Coba semua tutup mata bentar aja. Hari ini, langsung ke slide-nya saja. Hari ini saya akan bagikan dua hal. Saya berdoa saudara bisa semangat. Saya akan coba sesemangat mungkin. Saya mencoba saudara tidak tidur di tengah, nempel sama tembok yang di sebelah sana. Saya mencoba sekali saudara, haleluya. Hari ini temanya ada dua. Pertama saya akan bahas soal ada sebuah pemisahan sebelum kau berjalan dengan Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan sediakan jubah buat setiap kita. Yang percaya sama-sama katakan. Saudara, jubah adalah lambang otoritas. Jubah adalah lambang identitas. Contoh misalnya, saya suka Real Madrid. Tidak mungkin saya pakai baju Barcelona. Kenapa? Identitas saya Hala Madrid 15 UCL. Ada polisi. Tidak mungkin polisi akan pakai baju renang. Mungkin juga. Tapi kalau bertugas dia akan pakai baju Kenapa? Itu identitas. Jubah adalah identitas kita di hadapan Tuhan. Saudara boleh catat, boleh tidak. Teman-teman, saya mau bikin satu syarat. Saya akan khotbah full power sampai jam 5. Tapi kalau ada 5 orang yang menguap, saya hentikan khotbah saya. Oke? Jadi kita tadi udah ada 12 kayaknya. Saya hampir kesedot ke sana tadi. Boleh agak ditahan dikit, agak gini, gitu. Kalau CV biar diterima kerja ya. Saudara kalau mau CV, wah kayaknya dipecat ya. Oke siap ya, deal ya. Oke salaman kita salaman ya. Gas bro, santai bro. Pace. Aduh jangan ganggu. Siap semua ya? Oke. Next slide. Pertama saya mau ajak saudara tulis, ini destiny saya tulis 2010. Berarti 15 tahun yang lalu. Saya tulis di sebuah kertas kecil, saya tulis Obaja akan pergi ke seluruh Indonesia, 34 provinsi. Hari itu masih 34. Dan saya tulis Obaja akan ke bangsa-bangsa. Sekarang tulis kira-kira yang kamu dapat sekarang, kamu akan Tuhan bawa kemana. Tulis dulu aja. Misalnya saya akan jadi asyir terbaik. Wah, setiap kali salaman orang udah rebah. Boleh tuh. Saudara punya kerinduan itu nggak masalah. Seringkali Tuhan menanamkan kerinduan itu lewat mimpi-mimpi yang liar, nggak apa-apa. Maksudnya gimana kak? Kalau mimpinya begini, saya akan bunuh 15 orang, itu salah.
Tapi kalau mimpinya, aku berdiri di depan ribuan orang, orang berjumpa dengan Tuhan. Jangan takut, catat, bawa di hadapan Tuhan. Kalian pernah dinubuatkan tertentu, misalnya, kamu akan jadi terang dunia, kamu akan jadi center di Indonesia. Catat, semua nubuatan yang pernah kamu dengar, tulis. Buat hidupmu dulu, gak usah bahas orang lain. Kak, kok saya tiba-tiba punya kerinduan ke Amerika? Boleh, tulis aja dulu. Kecuali saudara mau ke Amerika, operasi plastik gak boleh, cuaks. Saudara mau ke Thailand ganti kelamin ya gak boleh. Tapi kalau kerinduan ke Thailand, ingin buat mereka ketemu Tuhan, boleh. Nangkep saudara? Saya mau kerja di Google, boleh, gak masalah. Saya mau kerja di mana? Bikin CV yang bagus, tulis. Ini saya tulis 15 tahun yang lalu. Dan demi Allah yang hidup, karena kasih setia Tuhan. Boleh next slide. Tuhan sudah genapi hampir semua di hidup saya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tapi saya tidak akan bahas hasilnya sekarang. Let's talk about the process. Oke? Ini nama saya Obaja Reinhardt. Sekarang kalian bisa tulis juga, nggak usah difoto kali. Kalau mau dihafalin juga nggak apa-apa ya. Kenapa? Dalam Korintus 2, fokus coy, fokus dulu coy ya. Kalian jangan bikin saya baper ya, dalam nama Yesus. Fokus, perkenanan Tuhan lebih penting ya. Makasih ya. Nama Instagramnya sama. Sekalian ya. Oke. Sekarang gini, kenapa kalian harus mulai coba tulis semua janji Tuhan daripada gini, kalian kesandung, catat, gue kesandung hari ini ya. Mending ingat berkat Tuhan dan firman dibanding kesulitan ente. Aku akan jadi penginjil, kata hamba Tuhan ini, tempel di kamarmu, jebret. Sampai hari ini Tuhan bawa saya hampir ke 34 provinsi, sedikit lagi guys. Tapi kan udah nambah 38 sekarang. Tapi saya nggak akan bahas hasilnya sekarang. Tadi Pak Samuel itu dosen saya. 2024 saya baru lulus sorry, agak batuk di sini, sorry. Sorry, habis minum S1, S2 agak dingin di sini. Oh ya, makasih. Nggak bisa, harus S2, sorry. Yang masih SMA sekolah, biar CV-nya keterima. Tuhan lihat hati, direktur lihat gelar ya guys ya. Dalam nama Yesus. Nah, pembawa, boleh semua, pemain drama dan semua ini, boleh masuk aja, naik. Saya akan semi drama hari ini ya guys, supaya kalian gak ngantuk banget. Nah, ini adalah hasilnya, tapi let's talk about the process. Next slide. Tema saya yang pertama, separation and blessing. Semua bilang sama-sama, 1, 2, 3. No. Louder guys, louder. 1, 2, 3. Separation and blessing. Yes. Your destiny, perjalananmu dengan Tuhan dimulai dari pemisahan. Tanpa pemisahan, engkau tidak akan pernah mulai jalan dengan Tuhan. Contoh, engkau berteman dengan 11 penggosip. Demi Allah yang hidup, ente pasti mirip. Sehingga energimu habis untuk gosip dan you don't have enough energy to go to your own destiny. Sorry agak Inggris, saya baru pulang dari Cibitung. Cibitung. Naik aja, naik. Kayaknya perlu dipegangin beratnya sama kayak saya. Oke? Next slide aja, pasang aja. Saya tahu saya ganteng, gak apa-apa. Slide-nya aja. Saya tahu saya gemuk. Nah, belum dong. Oke. Your destiny began with the separation. Yang dibahas sama hamba Tuhan yang luar biasa tadi. Destiny, perjalananmu dengan Tuhan. Saya coba bantu sederhanakan ke saudara. Sudah waktunya. Mana? Di sini bro. Di sini ya. Oke. Ceritanya mereka main kartu ya guys ya.
Ceritanya main kartu. Dahulu kala, Obaja Reinhardt tinggal di komplek paling mahal di Indonesia, Bojong Menteng. Tempat lahirnya para maling terbaik di Indonesia. Kami pernah pasang jalan Jati Timur 7 dengan besi, dalam 1 hari hilang. Ada percepatan Tuhan di sana. Saya lahir dari sebuah komplek yang nama-nama binatang itu disebut seperti bernafas. Lele, jerapah, bapak lo, mama lo. Ada satu kutuk yang harus dihentikan di ruangan, tahu nggak? Ngutuk nyebut nama bapak orang. Masih ada yang melakukannya? Maju, Yesus, saya sini. Altar call lagi. Mengutuk nama bapak orang, saudara ya. Siapa yang pernah melakukannya? Mari angkat tangan. Ya, bus sudah siap ke bawah. Langsung diantar ke airport terdekat. Lari ke provinsi masing-masing. Nggak apa-apa, jujur. Siapa yang pernah ngata-ngatain orang tua sama kayak saya? Yang lain kudus banget ya ini ya. Saudara, ngatain orang binatang udah salah. Ini udah ngatain nama bapaknya, tambah binatang, lebih salah. Bertobat kau, hei bertobat. Nah, dulu di Bojong Menteng itu, setiap kali sore, saya pasti main bola. Pulang main bola, pasti ditawarin rokok. Pinjam rokoknya. Tapi situasi gua di Bojong Menteng gak gitu bro. Zaman saya, abang-abangannya kan keliling. Rokok gak lo? Rokok gak lo? Rokok gak lo? Rokok gak lo? Serius. Siapa yang pernah lewatin situasi kayak saya? Boleh katakan? Tabok lagi bro. Ya, ampuni ya, ampuni. Nah, karena lingkungan, geser. Saya jadi, kalau ngerokok beneran kok jago banget loh tadi. Namanya siapa nih? Joshua, aduh. Marpaung ya? Kau di Lapo ya? Wah, di Bojong Menteng itu surga Lapo guys. Saudara, dari kami main berempat. Tapi untuk kamu mulai keluar, kamu harus putuskan sendiri. Taruh kartumu, taruh pacarmu yang tidak suruh kamu ke gereja, cuaks. Kalau rokok ini bisa membuat kau mendatangkan Tuhan, silakan. Tapi menurut saya enggak ya. Kabut. Kan enggak ya. Siapa yang tidak merokok di tempat ini, boleh angkat tangan? Yang tidak merokok, apakah kalian bersuka cita kalau ada yang ngerokok? Atau pengen tabuk sebenarnya? Tapi kalau pacar kalian yang ngerokok, Allah mengerti. Nah, untuk saya mulai Destiny Obaja adalah bawa lawatan Tuhan. Untuk saya mulai jalan ke sana, saya harus lepaskan teman-teman saya. Atau Tuhan yang akan membuat engkau berjarak dengan mereka. Gak ada pilihan lain. Siapa yang setuju sama saya? Masa? Saudara, saya 5 hari ini lewat Mahanaim. Di depan Mahanaim ada warung-warung kecil. Suka ada sekat yang tertutup di sana. Saya lihat ada kabot jam 2 pagi. Dari Samsu, Marlboro, kabot. Saya punya banyak anak rohani. Saya nggak akan sebut nama. Saya pernah punya pelayan basis kami. Dia jago banget. Potensinya hebat. Cuma satu yang tidak dia buat. Dia tidak berani lepas temannya yang toksik. Guys gini, saya nggak suruh kalian musuhin teman yang toksik. No, kalau kamu belum bisa jadi terang buat mereka, jangan sampai ente yang digaremin sama mereka.
Kamu berubah dulu sampai mereka lihat tanpa kamu khotbah mereka buang rokoknya. Kamu menang berarti. Tapi selama belum, bukan dimusuhin, lepaskan jaraknya. Seringkali saudara, gini, menurut saya sebagian besar teman-teman sudah tahu kok rencana Tuhan di hidupmu apa. Cuman kau gak pernah lepas yang ini. Am I right guys? Pak C, am I right? Tidak menghina. Saya di Timika 2 tahun di Asmat. Lanjut Pak C. Ini asik banget ini. Gak apa-apa, thank you. Ngerokoknya kayak jago ya, kamu kayak mencurigakan ya. Ini tolong dicek ya. Megangnya tuh bagus banget gitu. Ada bakat. Natural sekali ya. Kayak gak perlu acting. Ini juga si Daud pas banget lagi. Dia naruh di sini pas banget loh. Wah ini tempat pembongkaran destiny, haleluya. Nama Alkitab lagi ini siapa? Joshua, Daud, Michael. Gila gak? Seru banget gak? Ada Daud lagi chill bro sama Joshua. Kebayang gak guys kalau pulang gereja temenan sama temen yang sepelayanan tapi toksik semua kayak gitu kira-kira. Namanya Daud, Joshua, Mikael, Yeremia, tapi mabok. Wah. Malu sama nama guys, ganti Anto. Anto bapak saya, kalau ada yang namanya Anto, maaf. Anto bapak gua. Bukan yang soundman, bukan. Soundman tobat juga kalau kabut ya. Nah, mari kita belajar dari Abraham. Siap? Udah seger ya semua ya? Seger ya guys? Gak boleh ngantuk, gak boleh. Munculin ayatnya. Tolong kalau kamera jangan tembak ke perut saya ya, tolong ya, mohon maaf. Agak ke sini ya, tolong ya. Kamu udah ditunjuk semua orang tadi, tolong ya. Kamu diberkati ya, tolong ya. Di sini bro, di sini. Oke? Semua bisa baca? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari rumah bapakmu ini, kutunjukkan kepadamu jadi bangsa yang besar. Ayat 2 adalah berkatnya, betul? Tapi syaratnya di ayat 1, pergi. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan nyuruh Abraham pergi dari bapaknya? Guys, kalau Tuhan lagi pisahkan kalian dengan seseorang, maybe you don't know the reason today, but Tuhan pasti punya alasan yang absolut sekali. Saya punya sahabat sangat banyak dari SMP, SMA, SD. Tapi beberapa dipisahkan Tuhan dari dulu yang saya tidak ngerti. Saya berdoa saudara nangkep. Kau harus lepaskan beberapa orang yang kau tahu. Bersama mereka kau makin jauh sama Tuhan. Kau harus ambil keputusan untuk pergi ke sana. Kak, kenapa hidup saya belum diberkati dan urapan saya belum naik, rencana Tuhan belum ada? Ente kelamaan di sini. Nangkep gak? Kenapa rencana Tuhan belum jadi? Kenapa Tuhan sudah pakai dia? Ya dia udah jalan duluan. Kamu masih main Uno, ngudut sama Daud. Ngudut Daud. Aduh, sorry bro, maaf ya. Bapaknya satpam, takut ya. Amernya lepas. Sayang, udah baca Alkitab? Deketin. Sayang, kalau gak ada kamu, aku gak bisa makan. Lepas. Tapi dari badannya sih enggak ya, kalian semua gak usah disuruh udah makan ya.
Ayat berikutnya. Ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang dan mengutuk orang-orang, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan ada yang menarik. Mari kita bongkar kenapa Abraham harus dipisahkan sama bapaknya. Saya pun mencari tahu. Tapi tolong garis bawahi, Abraham umur 75. Ia berangkat dari Haran. Ternyata dia tidak berangkat dari Ur Kasdim sendirian. Dia pergi dari Ur Kasdim sama bapaknya. Mana buktinya? Next slide. Kejadian 11 ayat 31, saya akan bacakan. Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim. Ternyata bareng keluarnya untuk pergi ke tanah Kanaan. Kira-kira gini guys, tanah Kanaan itu di sana. Anggaplah mungkin Ur Kasdim di sini misalnya. Sampailah mereka ke Haran. Oke. Sampailah mereka ke Haran. Coba next slide. Saudara, arti Haran adalah the easy place to get a money. Sebuah area kenyamanan. Saya nggak tahu di zaman itu nyaman tuh kota kayak apa, saya nggak tahu. Mungkin kambingnya banyak atau melimpah, saya nggak ngerti. Tapi ini masih asumsi saya. Jangan-jangan Tuhan juga ngomong ke bapaknya sebenarnya buat pergi ke tempat tertentu. Tapi mereka keluar dari Ur Kasdim, tapi stuck di Haran. Saudara, hati-hati. Begitu kau masuk dalam pelayanan, begitu kau mulai serius dengan Tuhan, ciri-ciri yang benar adalah gini: kamu makin dijauhin sama teman-temanmu. Itu yang benar. Tapi kalau kamu pelayanan jalan, teman-teman yang mabok datang sama kamu juga, ayo mabok aja. Ada yang salah di sana. Saya punya banyak dosa, tapi ngerokok dan minum, puji Tuhan tidak. Saya sering kumpul sama teman-teman seangkatan saya. Kalian tahu yang terjadi? Mereka suka ngumpul gini. Mereka ngerokok, minum. Setiap kali saya datang, tanpa saya khotbah, mereka akan buang rokoknya, sungkan sama saya. Kenapa? Karena dia tahu saya nggak merokok. Caramu hidup khotbah terbaik adalah hidup dengan kesehari-harianmu. Orang harus lihat, ya ada yang beda di sini. Amin. Kak, hari ini saya belum didengar orang. Gak apa-apa, berbuah dulu, bangkit, jalan ke destiny. Terah, arti nama bapaknya Abraham adalah wild goat. Saudara pernah lihat kambing bisa diatur? Kagak ada. Kambing enak di sate, betul ya? Tapi kalau disuruh jalan teratur gak bisa. Domba bisa. Malah kadang domba gak perlu manusia, cukup sama anjing bisa diatur. Saudara bisa lihat di YouTube. Tapi kambing, wassalamualaikum. Cuma bisa ngeluarin boba setiap hari. Keliling lari-lari. Paling bener di sate selesai. Sate kambing pakai kecap. Ya Tuhanku. Berontak gak mau diatur. Seberapa saudara yang di sini, kamu tahu kok rencana Tuhan, tapi nggak mau diatur. Gembalamu udah bilang, saya lihat kamu akan jadi WL yang luar biasa. Ayo baca Alkitab. Bapak Gembala, saya suka sama ini, gimana? Kalau kamu tidak boleh kan, nanti saya tanya ke Tuhan, pasti boleh. Kita sering guys. Betul? Di sini enggak ya? Di sini enggak, saya enggak Kak. Saya berdoa, sadarlah, wake up. Udah waktunya kalian jalan. Next, ini alasan utamanya. 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, Allah Israel, Terah, ayah Abraham, ayah Nahor, mereka beribadah kepada, ternyata bapaknya Abraham nyembah berhala guys. Pantesan disuruh keluar. Siapa yang baru tahu?
Yang lain udah tahu ya, bagus. Siapa yang baru tahu bapaknya Abraham nyembah berhala? Oh, yang lain tahu semua, luar biasa nih pasukan Tuhan. Nah, artinya guys, kenapa ya Tuhan dulu pisahin saya sama ini? Shh, jangan ngomel. Tuhan punya alasan yang kuat. Mungkin Tuhan belum keluarin ayatnya ke kamu, tapi percaya, semua terbaik. Amin. Nah, sekarang saya akan beri sebuah ilustrasi ke kalian. Bagaimana begitu mulai. Nah, makanya tadi kenapa sesi pertama harus sembuh dulu. Karena kalau nggak sembuh, ente pasti masih di sini. Nah, sekarang saya akan mencoba ke sana. Saya akan lawan 4 orang ini. Ini kalau si spek keren, cuman gundel-gundel gini. Muka lo biasa aja, bisa nggak? Saudara harus tahu, untuk kita, kalian boleh ini nggak? Jangan berbaris. Udah kayak satpam, gini. Kayak berjarak gitu ya. Dia pikir, weh. Loh, umur kalian berapa? Kok tahu sih? Nah, gini. Sekarang untuk kita jalan ke destiny Tuhan, maju lagi bro, sampai tengah. Ya, satu gitu, selang-selang ya. Oke. Iblis gak mungkin gini ya, misi mau lawatan, gak mungkin dikasih. Iya kan? Topan bro, misi gundurwo, gak mungkin. Bebaskan nama Yesus. Iblis pasti akan menghalangi. Coba next slide guys. Next slide. Untuk saya mencapai yang saya tulis tadi, ini daftar kelemahan dan dosa-dosa saya. Di tengah setiap perjalanan, gak usah diapalin kali coy. Gak keluar UN, gak usah. Nah, saya mau beri ilustrasi. Oke? Saya mencoba ke sana dengan kekuatan saya. Kalian coba halangi saya. Sekuat yang kalian bisa ya. Aku nih kuat banget. Aku S2. Oke. Itu memang buat dipamerin ya guys ya. Siap? Oke. Musiknya jangan minor ya. Musik berantem gitu. Saya mau maju ke lawatan. Yang ininya PPT-nya tampilin aja. Yang di YouTube biarin, gak usah nonton. Siapa suruh gak datang. Di tengah saya lagi mau menuju yang Tuhan mau, saya tetap lewati semua hal. Kejatuhan, dosa, semua diusir dari rumah. Di tengah saya mulai pakai jubah dan hari, saya diusir kok. Tapi itu gak boleh menghentikan lawatan di hidup saudara. Iblis gak akan kasih. Ya, Iblis gak akan kasih. Iblis gak akan kasih. Iblis gak akan kasih. Tapi satu hal Iblis gak bisa buat, tanda titik di kisah hidup kita. Apa kau belajar Reinhard menyerah? Tidak. Tuhan beri saya jubah. Tuhan akan memberi kalian jubah. Selain jubah ini bikin ganteng, ini adalah jubah untuk kau menuju destiny yang Tuhan mau. Dan Tuhan beri senjata buat setiap kita. Kata siapa? Iblis menang. Iblis gak pernah menang. Santoriu. Jehovah Nisi. Mana yang dorong gue tadi? Tidur coy. Dibayarnya sampai tidur tadi ya. Tuhan juga beri senjata buat saudara. Senjata yang dikasih Tuhan dipakai guys.
Amin. Yang hari ini siap terima jubah dan senjata, sama-sama katakan, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya berharap saudara nangkep poin saya. Bisa dengar gak? Di roh itu gitu loh guys. Keren-keren loh. Tapi kebanyakan senjatamu ada sarang laba-labanya. Kenapa? Nggak dipakai. Ada sarang laba-labanya, jadi Spider-Man. Pakai senjatamu. Kak, saya tahu Tuhan mau buat ini, tapi iblis hentikan. Fight for it. Tuhan sudah beri senjata dan urapan. Pakai. Kenapa saya tanya? Siapa yang tahun ini batasnya mentok tahun depan mau ada KKR besar di kotamu masing-masing? Ayo fight for it. Sing it with faith. Kalau saudara nggak mau, hati-hati. Yang dari Mahanaim mau, tapi ikan-ikan di kampungmu pindah ke kami. Saudara, saya akan lanjutkan khotbah saya. Sekarang kita serius. Saya berharap saudara nangkep. Begitu ada yang nyala di hatimu, berdiri nak. Begitu ada yang nyala, berdiri tempatmu masing-masing. Nggak altar call hari ini. Tapi kalau ini ada yang nyambar, berdiri. Ada hari iblis akan mencoba menghentikan setiap langkah. Karena dia tahu begitu kamu diri di sana, jutaan orang ketemu Tuhan. That's why iblis coba hentikan hidupmu. Kenapa? Kamu bukan burung perkutut. Kalian raja wali. Wake up. Wake up. You are eagle warrior. You are. Kalian bukan burung yang imut-imut, no. Kenapa ya masalahku gede banget? Karena you are hero. Kamu tidak akan terbang di atas pohon mangga, tapi di puncak gunung tertinggi kamu akan masuk DPR, MPR dan membuat perbedaan. Jadilah polisi yang jujur dan tidak korupsi. Jadilah presiden terbaik yang Indonesia pernah punya. Jangan berdiri kalau tidak ada yang nyala di hatimu. Tapi hari ini saya mau beritahu, di tengah setiap kelemahan yang ada di hidup saya, ayat berikutnya. Next slide. Kita baca sama-sama yang berdiri. Kau tahu kau juga punya kelemahan. Ada satu ayat, ada satu tempat buat saudara dan saya. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku yang keras, cukuplah. Saudara, semua boleh mundur 4 langkah. Stop. 4 langkah saja. Kalau engkau pernah mirip kayak saya, kau pernah jatuh berzinah berkali-kali, kau bodoh, kau sering berantem dan tidak hormat orang tua, maju 1 langkah. Buat kau saja. Kalau enggak usah maju saudara. Stop. Yang kedua, kau pernah ngerjain PR di kelas, maju 1 langkah. Yang ketiga, engkau yang pernah berbohong. Terserah buat kebaikan, buat gak kebaikan, bodo amat. Kau yang pernah bohong, maju 1 langkah. Engkau yang pernah nyuri uang bapakmu. Kau yang pernah dikasih uang persembahan tapi gak dikasih. Kamu yang pamit ke sekolah malah ke rental PS, maju 1 langkah. Berarti
ayat ini berlaku buat saudara dan saya. Ada anugerah jubah yang memampukan saudara. Slide yang terakhir. Slide yang terakhir. For my weakness. Satu slide sebelumnya. For my weakness becomes a portal to God's revival. Siapa yang mau lihat lawatan Tuhan di kotamu? Sudah tidak lagi lewat Obaja, tapi lewat kalian semua. Semua, mari angkat tangan.